kaum muslimin dan muslimat, terus bagi ibu yang bertanya dari Riau tadi, ya, yaitu pertanyaannya bagaimana kalau seandainya seseorang wanita muslimah, tentu mereka diberi kebolehan rukhsah tidak berpuasa ketika haid, atau seorang wanita yang sedang hamil ya atau menyusui, ada rukhsah keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kewajiban mereka ialah untuk mengqadanya. Setelah Ramadan selesai, ya famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, kata Allah. Barang siapa di antara kalian yang dia itu sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia menggantinya pada hari-hari yang lain. Berarti wanita yang sedang haid, ya, maka dia dibolehkan untuk tidak, bahkan diharamkan dia berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadanya di luar Ramadan. Nah, bagaimana kalau seandainya ya sampai datang Ramadan berikutnya dia belum qadha? Nah, bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Nah, di sini para ulama kita menjelaskan, kalau seandainya dia tidak bisa mengqadha karena dia sakit atau karena dia hamil dan sebagainya, maka dia tetap wajib untuk mengqadhanya pada Ramadan setelah Ramadan berikutnya. Ramadan tahun ini umpamanya dia ya tidak berpuasa. Kemudian Ramadan berikutnya juga belum dia qadha. Maka ketika habis Ramadan berikutnya itu, maka dia wajib mengqadha yang belum pernah dia qadha ketika Ramadan tahun sebelumnya. Ini kata para ulama, kalau seandainya alasan dia ada uzur karena dia sakit ataupun karena ya perkara-perkara bukan karena dia sepele atau meremehkan, bukan. Tapi karena memang nggak bisa dia berpuasa karena beberapa uzur seperti sakit ataupun safar dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tersebut dia sengaja malas, sebenarnya dia punya waktu banyak untuk bisa berpuasa, untuk bisa mengqadhanya, tapi nggak mau dia qadha, ya, karena tasahul, karena imannya lemah dan sebagainya. Nah, di sini para ulama kita menjelaskan, ya, termasuk Syekh bin Baz, beliau menjelaskan bahwa orang yang seperti ini, yang sengaja mengakhirkannya tanpa uzur, maka dua kewajibannya. Yang pertama dia mengqadha, yang kedua dia membayar kafarah. Mengqadha dan membayar kafarah bagi seorang wanita ataupun siapa saja yang dia masih punya hutang, ya, belum membayarnya sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia wajib pada Ramadan berikutnya tersebut, ya, setelahnya itu mengqadha puasanya dan juga membayar kafarah. Bagaimana cara membayar kafarah? Membayar kafarah ialah cukup dengan cara kita memberi makan satu hari yang kita tinggalkan, ya, dengan seorang fakir miskin. Ya, bisa jadi kita buat nasi, ya, kita berikan kepada fakir miskin. Atau kita beli nasi kotak dan sebagainya kita berikan kepada mereka. Ini namanya ya kita membayar fidyah ataupun di sini namanya kafarah, ya. Kata para ulama sebagai penebus dosa. Karena dia sengaja untuk meninggalkannya, maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa pendapat, ya. Saya tidak pungkiri bahwa ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang masalah wanita hamil ataupun menyusui. Yang sebagian mengatakan bahwa wanita hamil ataupun menyusui mereka hanya cukup membayar fidyah. Tapi wallahu taala alam, pendapat yang paling kuat, orang yang menyusui ataupun orang yang sedang hamil itu sama seperti orang yang sedang sakit, mereka tetap berkewajiban untuk mengqadha puasa mereka, bukan membayar fidyah. Ini pendapat yang wallahu taala alam, ya, pendapat yang kuat, pendapat yang rajih tentang masalah ini. Jadi kalau seandainya ya seorang wanita yang hamil maupun orang yang haid, wanita yang haid, dia wajib mengqadha puasanya segera. Ya, bahkan Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha juga beliau mengatakan dia mengqadhanya pada bulan Sya'ban. Ya, karena takut dia nanti ketika tak sempat dia qadha, masuk Ramadan berikutnya berdosa karena tidak sempat untuk mengqadhanya. Wallahu taala alam. Baik. Nah, pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, pertanyaan yang kedua tadi yaitu tentang masalah kalau seandainya kita sholat kemudian lupa membaca ayat, apakah kita boleh pindah, ya, ke ayat yang lain? Maka jawabannya boleh. Boleh. Ketika kita baca umpamanya surah Al-Fatihah kemudian Sabbihisma rabbikal a'la, di tengah ayat, di tengah surat kita lupa. Apa ayat berikutnya? Baik. Daripada lama kita berdiri ataupun asal-asal menebak, tak boleh kita asal menebak Al-Qur'an kan begitu. Pindah kepada surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, silahkan. Ya, tidak ada masalah. Maka ataupun langsung ruku juga tidak ada masalah. Ketika dia lupa umpamanya langsung dia ruku nggak ada masalah, ataupun dia mengganti ayat yang lain, surah yang lain, maka juga tidak ada masalah. Wallahu taala.